Film ini menceritakan seorang buronan bernama Winston yang sedang bersembunyi di sebuah tempat terpencil di Alaska, dan dia berhasil ditemukan oleh seorang agen FBI yang bernama Madeline Harris. Dia ditugaskan mengawal Winston untuk dibawa ke pengadilan. Winston pun mengajukan penawaran untuk menjadi saksi melawan keluarga Moretti atas kejahatan mereka. Dengan syarat dia minta perlindungan dan keamanan. Setelah mereka sepakat, mereka segera terbang menuju tempat penjemputan, yaitu Azorek, dengan Darrell Booth sebagai pilotnya. Sepanjang perjalanan tidak ada yang janggal, hingga Winston melihat surat izin mengudara dengan nama Darrell Booth, yang mana orang di foto tersebut berbeda dengan Darrell yang sedang bersama mereka. Menyadari ada yang tidak beres, Winston berusaha memberitahu Madeline. Namun, upayanya tidak digubris sama sekali. Winston terlihat ketakutan dan Madeline juga sebenarnya mencurigai bahwa Darrell merencanakan sesuatu karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Dan benar saja, penyamaran Darrell terungkap. Sebenarnya dia adalah orang suruhan keluarga Moretti untuk mencegah Winston jadi saksi di pengadilan. Madeline berusaha melawan dan mencoba melumpuhkannya, namun Madeline dipukul sampai pingsan. Ketika Darrell lengah, terlihat Madeline mengambil alat setrum dan berhasil menyetrum Darrell. Sayangnya Madeline lengah hingga Darrell memocokkannya hingga mendorong tuas kendali, yang alhasil pesawat terjun bebas. Untung saja Darrell berhasil dilumpuhkan, dan dalam keadaan panik Madeline berupaya menarik tuas pesawat tersebut. Setelah dirasa aman, Madeline sambil menenangkan diri terpaksa membebaskan Winston untuk membantunya mengangkat Darrell yang pingsan dan mengikatnya. Madeline mencoba mencari bantuan lewat saluran radio, namun susah sinyal karena posisi mereka dikelilingi pegunungan. Madeline mencoba menghubungi rekannya lewat telepon satelit dan tersambung dengan atasannya, yaitu Caroline. Madeline menceritakan kalau pilot yang membawa mereka adalah anak buah Moretti. Madeline juga sangat panik karena dia tidak bisa mengemudikan pesawat. Tentu Madeline membutuhkan seorang pilot. Caroline yang mendengar itu terkejut dan segera mencarikan pilot profesional untuk memandu mereka. Tak berselang lama, Madeline mendapat panggilan dari seorang pilot yang bernama Hassan. Dialah yang akan membantu mereka mengarahkan pesawat. Madeline mencoba mengikuti instruksi yang diberikan Hassan untuk membelokkan pesawat ke arah tenggara, dan Hassan meminta untuk mengabarinya nanti jika sudah melihat garis pantai. Darrell terlihat sudah sadar dan berusaha melepaskan diri. Lauren mengatakan polisi menemukan jasad Darrell Booth, pilot yang bertugas mengantar Madeline dengan keadaan tanpa mata, gigi, dan jari. Kemungkinan dia dibunuh dengan sadis oleh Darrell yang bersama mereka. Karena itu, Madeline curiga bahwa ada orang yang membocorkan informasi tentang penangkapan Winston. Di sisi lain, kabut tebal menyelimuti pesawat. Alhasil, mereka tidak melihat bukit tinggi di depan mereka. Madeline yang panik segera menarik tuas kemudi sampai lupa mematikan mode auto pilot. Winston sigap, dan apakah mereka selamat? Keberuntungan masih berpihak pada mereka. Namun tanpa Madeline dan Winston sadari, Darrell mendapat sebuah pisau di kakinya dan mencoba meraih tangannya, namun gagal. Darrell pun menyembunyikannya. Mengetahui 2 tahun lalu Madeline bersama jaksa berhasil menangkap buronan yang bernama Maria, dan jaksa meyakinkan Maria untuk melawan pacarnya yang merupakan bos kartel dengan menjadi saksi. Mereka bersembunyi di sebuah motel kumuh, dan ketika Maria ingin mandi namun tanpa pengawasan, Madeline menurutinya walau dia tahu itu melanggar protokol.
Naasnya ada pembunuh bayaran yang melemparkan bom Molotov lewat jendela dan Maria terbakar dan meningsoi. Semenjak itu, Madeline dialih tugaskan di administrasi, tak lagi di lapangan. Madeline yang terpancing emosi memukul Daryl sampai mulutnya berdarah. Namun tanpa disadari, Daryl mengambil kacamata milik Madeline. Madeline yang menyadari kebocoran misinya ternyata karena mereka tahu riwayat pribadinya. Madeline melaporkan itu kepada Calorin. Di sisi lain, Daryl mencoba memutus tali yang mengikatnya. Selang beberapa saat, mereka melihat pantai yang dimaksud Hasan. Mereka tampak bahagia dan Hasan menyuruh untuk mengarahkan pesawat ke timur. Sementara Daryl terlihat hampir berhasil melepaskan diri. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah kapal karam yang bernama The Fire Dancer. Hasan pun berhasil menemukan lokasi mereka. Di tengah kebahagiaan, tiba-tiba Carl menusuk Winston dari belakang dan mencekik Madeline. Winston, walau dalam keadaan kesakitan, mencoba memberanikan diri mencabut pisau yang menancap di tubuhnya untuk menyelamatkan Madeline. Madeline segera mengambil flare dan menembakkannya. Daryl pun terpental. Madeline pun menggetok kepala Daryl dengan alat pemadam kebakaran. Madeline segera menolong Winston dengan menyuntikkan morfin untuk mengurangi rasa sakit. Mereka akan tiba kemungkinan selama 18-20 menit lagi. Akankah Winston bisa bertahan? Karena banyaknya darah yang keluar, Madeline yang khawatir menanyakan cara agar lebih cepat sampai, namun Hasan tidak menyarankannya karena bensin bisa saja tidak cukup. Namun Madeline tetap kekeh demi keselamatan Winston dan demi keadilan. Beberapa saat kemudian, bandara mendeteksi pesawat mereka, yang artinya mereka sudah hampir sampai. Namun terlihat Daryl yang bahkan rela mematahkan jempolnya. Dia terlihat sangat kesakitan. Madeline dipandu Hasan untuk mengurangi gas dan bersiap mendarat dan mulai menurunkan pesawat. Tetapi tanpa diketahui Madeline, Daryl berhasil melepaskan diri dan berupaya menggagalkan pendaratan. Dengan sigap, Madeline langsung menembaknya sampai tepar. Namun tantangan Madeline tidak cuma sampai situ. Dia harus melawan angin kencang yang membuat pesawat tidak stabil. Selain itu, dia juga kehabisan bahan bakar, membuat mesin mati. Madeline mencoba tenang dan mematuhi panduan Hasan, dan terlihat pasukan medis dan pemadam sudah standby. Dan akhirnya mereka berhasil mendarat, akan tetapi kecepatan pesawat tidak terkendali dan membuat pesawat terombang-ambing sampai Daryl terlempar keluar dari pesawat dan tertabrak mobil pemadam dan meningsoi. Pesawat pun berhasil berhenti dengan selamat. Madeline mencoba membangunkan Winston, dan syukurnya Winston masih bisa bertahan dan segera dibawa ke ambulans sebelum terlambat. Namun Madeline sungguh bahagia melihat Hasan jalan sambil menelepon di belakang Hasan. Pria itu terlihat memasuki ambulans yang di dalamnya ada Winston. Dan benar saja, pria tersebut berusaha membunuh Winston, dan yang parahnya lagi, dalam panggilan tersebut adalah Coleridge, yang merupakan direkturnya sendiri. Dan akhirnya kebenaran terungkap bahwa Coleridge lah yang bekerja sama dengan Moretti dengan iming-iming bayaran $25 juta per bulan. Dan film pun berakhir. Seperti itulah perjalanan Madeline dalam menjalankan misinya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video pertama saya. 1 subscribe, 1000 semangat dari kalian. See you next video.